Ujian susulan yang tidak boleh pulang. Tidak ada yang istimewa dari SMA Dharma Utama. Gedungnya tua, bercat abu-abu kusam, berdiri sejak puluhan tahun lalu. Koridornya panjang, lantainya dingin, dan di setiap sore hari selalu terasa lebih sunyi dari seharusnya. Namun ada satu kebiasaan aneh di sekolah itu. Setiap hari, tepat pukul 17, bel pulang hanya berbunyi satu kali, dan setelah itu, tidak ada satupun guru yang berani berada di area kelas. Aku, Ardi, guru baru mata pelajaran sejarah, menganggap itu hanya mitos guru-guru lama. Sampai suatu sore, aku harus mengikuti ujian susulan. Hari itu hujan turun deras. Murid-murid pulang lebih cepat, dan hanya tersisa 5 siswa kelas 11 IPA 2 yang harus mengikuti ujian susulan karena absen saat ujian utama. Jam dinding di kelas menunjukkan pukul 16.45. "Pak, kita bisa mulai sekarang?" tanya salah satu murid, Dimas. Aku mengangguk. Kita mulai. Jam 5 selesai. Mereka mengerjakan soal dengan tenang. Hujan di luar semakin deras, memukul jendela seperti ketukan jari-jari kecil. Saat jarum jam mendekati pukul 5, suasana kelas terasa berubah. Udara menjadi dingin, lampu di langit-langit berkedip pelan. Lalu bel berbunyi. Drur, bukan bel pulang biasa. Suaranya panjang, berat, seperti bergema dari dalam tanah. Kelima murid itu berhenti menulis secara bersamaan. "Pak," bisik salah satu siswi. "Kenapa belnya aneh?" Aku menoleh ke jam. Pukul 16.59. Bel itu berbunyi lebih awal. "Aneh," gumamku. Aku berdiri. "Sudah, kumpulkan, kita." Salah satu murid mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong. "Pak," katanya datar, "ini ujian susulan." Aku mengernyit. "Iya, sudah selesai." Kelima murid itu tersenyum bersamaan. "Ujian susulan, tidak boleh pulang, Pak." Lampu kelas padam. Saat lampu menyala kembali, suasana kelas berubah. Dindingnya tampak lebih gelap. Catnya mengelupas. Papan tulis dipenuhi bekas kapur lama, seperti sudah ditulis dan dihapus ribuan kali. Di papan tulis tertulis besar, "Ujian susulan, tidak boleh pulang." Aku mundur selangkah. Siapa yang nulis ini? Tak ada yang menjawab. Kelima murid kembali menunduk, menulis. Kertas ujian mereka menguning, ujung-ujungnya tampak gosong. Aku berjalan ke pintu kelas. Terkunci. Aku menarik gagangnya lebih keras. "Tidak bergerak. Ini tidak lucu," teriakku. Bel kembali berbunyi. KRRRRRR. Jam di dinding bergerak, mundur. Pukul 17. Pukul 16.50. Pukul 16.40. Aku menoleh ke murid-murid itu. Wajah mereka pucat. Seragam putih abu-abu mereka bernoda hitam, seperti bekas jelaga. Dari bawah meja, asap tipis mulai naik. "Pak," kata Dimas pelan. "Dulu juga begitu." "Dulu apa?" Suaraku bergetar. Ia menoleh ke arahku. Matanya hitam legam. "Guru kami bilang, ujian susulan sebentar saja." Aku teringat cerita satpam sekolah yang pernah kudengar sepintas. Tentang kebakaran. 15 tahun lalu, terjadi kebakaran di gedung lama SMA Dharma Utama. Sebuah kelas mengikuti ujian susulan sore hari. Listrik korslet. Api cepat menyebar. Guru pengawas keluar sebentar, dan tidak sempat kembali. 5 murid terjebak di dalam. Aku menelan ludah. "Pak," kata siswi di bangku depan, "kami sudah menunggu lama." Asap semakin tebal. Bau terbakar menusuk hidung. "Ayo keluar," teriakku. Sekarang, tak satu pun bergerak. Mereka justru menulis semakin cepat. Kertas ujian mereka mulai terbakar sendiri. Aku melihat ke meja guru. Di sana tergeletak buku absen lama, sampulnya hangus. Aku membukanya. Nama-nama murid sama persis. Di kolom pengawas tertulis satu nama. Ardi. Tanganku gemetar. Ini bukan aku belum pernah. Bel berbunyi lagi. Kali ini sangat dekat, seperti di dalam kepalaku. Guru tidak boleh meninggalkan murid. Suara itu datang dari segala arah. Aku melihat bayanganku di kaca jendela. Namun bayangan itu tidak bergerak bersamaku. Ia berdiri diam, mengenakan seragam guru lama, dengan wajah gosong dan mata kosong. Api mulai menjalar dari sudut kelas. Murid-murid tetap duduk, menulis, seolah api itu bukan apa-apa. "Pak," kata mereka serempak, "periksa jawaban kami." Aku berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka.
Angin dingin masuk, api padam seketika, asap menghilang, kelas kembali normal, lampu terang, dinding bersih, kelima murid itu menghilang. Bel berhenti berbunyi, aku terjatuh ke lantai. Aku ditemukan satpam keesokan paginya, tertidur di kelas kosong. Pak Ardi, katanya panik, ngapain tidur di sini? Aku gemetar, kelas 11 IPA 2, ujian susulan. Satpam itu menatapku aneh. Pak, kelas itu sudah ditutup sejak lama. Aku mengundurkan diri minggu itu juga. Namun setiap sore, tepat pukul 5, saat aku melewati depan sekolah, aku masih bisa mendengar bel panjang dari kejauhan. Dan kadang, jika angin bertiup dari arah gedung lama, terdengar suara anak-anak berbisik. Pak, ujiannya belum selesai.